Isospeed setelah ke Jakarta akhirnya pergi ke Bali dan ke Jogja. Dia melakukan in-real live stream di sana dan ya ada sesuatu hal yang sepertinya menarik untuk kita bahas bersama-sama. Apa sih itu? Ya lu pada udah tahu lah. Isospeed atau yang biasa disebut Speed. Kenapa sih dari kemarin dia dikerumunin sama banyak orang? Emang dia tuh siapa? Buat kalian yang belum tahu, jangan lupa untuk tontonin video Isospeed yang Jakarta di sini untuk ngedapetin penjelasan siapa itu Isospeed. Dan kalau misalnya kalian pengen nontonin Isospeed live streaming di negara lain, gue juga udah bikin coveragenya untuk yang di Malaysia. Buat yang udah nontonin, mari kita lanjut karena kali ini pembahasannya menurut gue agak sedikit panas. Sebelum kita bahas yang Jogja, dan gue yakin banget tuh pada pasti nungguin pembahasan tentang Isospeed di Jogja, tapi gue mau coverage dulu apa yang ada di Bali. Isospeed di Bali menurut gue banyak banget momen wholesome-nya dan kelihatan banget dia nikmatinnya. Dia main ke tempat monyet. Good, bro. I love you, man. Dan off stream dia juga nikmatin banyak banget hal-hal seru di Bali. Dan lain-lain. Banyak banget keseruannya dan sekaligus mempromosikan bagaimana keseruan pariwisata di Indonesia terhadap dunia. Karena penonton Speed itu bukan cuma orang Indonesia, tapi hampir seluruh dunia. Namun di Bali, banyak orang yang komentar waktu Speed belanja di situ, katanya Speed dapat harga turis yang dimana seharusnya nggak perlu ada. Speed kalau nggak salah belanja apa ya, pernak-pernik lah, banyak lah kayaknya, sampai pernak-pernik yang aneh juga dibelanjain sama Speed dan mendapatkan harga yang tidak wajar. Nah, menurut teman-teman di sini bagaimana nih? Nah, ini kali ini gue balikin ke teman-temannya ini sebagai penonton nih. Apakah wajar Speed mendapatkan harga yang mahal? Pertama, apakah benar harganya itu kemahalan? Karena gue nggak tahu di sana harganya seharusnya berapa. Coba teman-teman bantu gue di kolom komentar di bawah, harusnya itu harganya berapa? Kedua, jika memang ternyata kemahalan, wajar nggak sih kita melakukan praktek yang seperti ini? Boleh nggak sih kita melakukan praktek yang seperti ini? Apa hal kayak gini perlu dinormalisasi gitu, perlu diwajarkan gitu? Gue baca-baca komentar di internet banyak yang bilang kayak, Speed kan duitnya banyak, dia juga nggak protes, jadi nggak apa-apa dong. Nah, menurut kalian argumen kayak gitu valid nggak? Menurut kalian aktivitas kayak gitu boleh kita biarkan nggak? Coba teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Tapi objektif gue nontonin Speed ya seru-seruannya sih dan kekocakan dia, dan gue dapat bonusnya yaitu dia bisa mempromosikan pariwisata Indonesia ya. Dia bener-bener ngasih unjuk seberapa seru dia di Bali, seberapa kerennya Bali, seberapa kita punya W culture. Tapi kata teman-teman katanya Bali udah over tourism. Nah, itu bener apa nggak tuh? Jadi serba salah dong Speed ke Bali. Coba komen di bawah, apakah menurut kalian ini udah over tourism apa nggak? Nah, gue belum dapat datanya tentang hal ini. Coba bantu gue di kolom komentar di bawah untuk meluruskan apakah yang dilakukan Speed malah akan bikin makin over tourism atau malah bagus buat tourism. Nah, terus ini W Monkey atau L Monkey nih, karena salah satu monkey berhasil untuk mendapatkan mic-nya Speed ya. Bro, you got my mic. Kayaknya di tempat itu ya, gue nggak kesana dan gue nggak lihat ya. Masa sih di tempat itu nggak ada peringatan gitu untuk hati-hati jaga barang bawaan? Karena kalau lu udah sering liburan dan udah sering nonton video-video tentang monyet gitu ya, nggak di Bali dan dimanapun, ya monyet itu tuh suka ngambilin barang gitu, kayak itulah monyet. Dan menurut gue si Speed malah kayak ya udah gitu loh. Tapi kayak jadi W clip gitu gak sih, jadi W konten gak sih si Speed kecolongan mic? Gue gak tau lah Speed seneng apa beneran sebel gitu. Tapi kalau gue lihat sih kayak lebih ke nggak nyangka aja gitu kalau monyet-monyet tuh bisa secerdas itu dan secepat itu dan sepintar itu gitu. Walaupun dijelasin ya sama petugasnya kalau nggak salah, gue lihat bahwa itu si monyet itu mengira kalau hal tersebut tuh kayak makanan gitu karena hal kecil gitu. Tapi kalau menurut kalian gimana? Ini W Monkey apa L Monkey? Komen di bawah. Dan sekarang kita akan ngomongin yang mungkin lagi panas dan internet juga lagi pada banyak ngomongin, yaitu adalah tentang minggir lo miskin, awas setan. Chat is working. Speed tiba-tiba ke Jogja, yang dimana kita tahu kalau Speed itu maunya ke Papua. Tapi kalau gua nggak salah info, Speed bilang katanya dia udah beli tiket, tapi karena yang beli tiket dikit, jadi penerbangannya dibatalin. Hey, chat, they didn't sell enough tickets. Seumur-umur gue baru tahu tuh bisa kayak begitu, karena ya gue by experience gak pernah tuh penerbangan gue dibatalin gitu, dimundurin, delay gila-gilaan pernah, tapi kalau dibatalin belum pernah nih. Ya kasihan sih, dia udah mau ke Papua padahal, karena menurut gue bakal jadi sebuah konten yang menarik tuh kalau dia ke Papua. Tapi ya menurut gue nggak apa-apa, penggantinya pun Jogja, dan di Jogja menurut gue banyak banget hal-hal wholesome yang menurut gue keren untuk mempromosikan pariwisata serta budaya Indonesia. Ada Speed minum jamu, Speed pakai baju batik. Oh, hey, yeah, okay. Bahkan Speed bikin batik. Whoa. Bro, I'm really good at bro. Walaupun mesti kita akui ya, terjadi conversation yang cukup awkward pada saat Speed nyoba-nyobain budaya dan tradisi kita. Dan itu terjadi di seluruh stream dia ya, kalau kalian nggak tahu. Cuman ya W lah. Cuman ya buat kalian yang dari kemarin masih debatin batik punya siapa, nah di sini kayaknya ultimate move-nya gitu loh. Si Speed
bikin batik di negara asal batik. Nah, udah happy lalu semua ya. Nah, silakan lu pakai dah klip itu tuh buat adu debat sono sama orang Malaysia di Twitter ya. Gue liat masih nggak ada habisnya. Ini intermezzo dikit ya. Gue liat tuh banyak akun-akun yang debatin itu tuh akun-akun bodong gitu. Jangan-jangan itu orang Indonesia yang suka rusuh dan ribut aja terus lu ladenin lagi. Kayaknya udah kelar ya. Dan Speed kayaknya juga udah tahu ya. Jadi ya udah ya. Tapi sepertinya kalian masih mau melanjutkan perdebatan tersebut ya suka-suka kalian lah. Dan ini adalah yang paling kurang menyenangkan menurut gua, dan harus kita akui ini sangat-sangat berbahaya dan sayangnya terjadi di Jogja. Yaitu adalah kerumunan massa yang terlalu chaos dan bahkan sampai menutup jalan, bahkan sampai merusak dagangan orang. Udah banyak videonya di internet, kalian bisa lihat. Ini menurut gua L moment. Jelas L. Dan harus kita akui ini L. Banyak banget kerumunan-kerumunan yang mungkin kenal Speed, mungkin nggak kenal Speed, mungkin karena teman-temannya pada ngumpul akhirnya dia pengen ikutan, mungkin karena ngeliat kerumunan jadi dia pengen ikutan. Tapi dari aktivitas tersebut terjadilah sebuah kerusuhan dan kekacauan yang cukup merugikan orang lain. Jadi ini salah Speed apa salah kerumunan, Bang? Ingat, dua hal bisa terjadi pada saat bersamaan dan dua-duanya bisa salah. Yang dimana Speed memang secara core kontennya adalah kerusuhan, kerumunan yang dimana itu terjadi di berbagai macam negara, dan si kerumunan itu sendiri yang merugikan orang lain gara-gara bergerombol dan berkerumun, apapun penyebabnya, lu ngerusak dagangan orang atau mungkin bisa melukai orang, bahkan sampai bodyguardnya kalau nggak salah juga kecelakaan. Nah itu yang naik motor juga buat gue bahaya sekali, men. Lu kebut-kebutan, lu berusaha untuk nyalip Speed, terus abis itu lu foto selfie stang di tangan kanan, tangan kiri selfie, untung lu nggak kenapa-napa, tapi bodyguardnya akhirnya kenapa-napa. Itu jalanan dua arah jadi satu arah, itu bahaya, itu nggak asik, itu nggak oke. Sangat-sangat berbahaya. Bahkan Speed juga kalau kalian lihat berkali-kali kayak woi gitu loh, apa santai minggir lo miskin. W buat yang ngajarin itu, dan W juga buat driver Speed. Walaupun gak ada spion dan plat ya, itu tetap harus kita mention, itu adalah kesalahan. Tapi dia bawanya tenang banget, aman banget, nyaman banget, sampai si Speed ketiduran di atas motor gue lihat. Tapi tetap buat yang lain ngejar-ngejar Speed itu buat gue udah bahaya. Yang kesian siapa? Ya penduduk di sekitar, para warga Jogja yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mesti lagi nyantai-nyantai di alun-alun, harus keinjek-injek dagangannya, harus tadi lagi nyantai di lesehan, mesti minggir biar nggak kena injek. Atau mereka-mereka yang cuma nontonin dan cuma diem gitu di kos-kosannya atau di rumahnya gitu, tiba-tiba langsung, aduh kok dikerubunin, aduh kok diginiin segala macam. Yes, gue juga paham banget masalah waktu. Itu adalah weekend, itu adalah tempat dimana orang pada keluar, itu adalah tempat dimana Malioboro dan alun-alun itu rame. Tapi again, seperti yang gue udah bilang ya, dua kesalahan bisa terjadi pada saat bersamaan. Nggak jadi salah satunya salah berarti yang satunya langsung auto benar. Paham nggak maksud gue? Dan sayang banget ya kalau misalnya netizen dari negara kita sendiri harus salah-salahin kota, harus salah-salahin suku, ras gitu. Kayak kok gitu? Kita akui itu terjadi di Jogja, tapi apakah semua orang Jogja terlibat? Enggak. Jadi ya komentar di internet nggak usah jadi kayak rasis-rasis bocil gitulah. Sekali lagi ya, ini bukan aksi untuk menutup mata apa yang terjadi terhadap kerusuhan kemarin. Tetap terjadi kerusuhan, tetap terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi bukan berarti responnya dengan langsung ngatain satu kota. Sayang banget teman-teman di Jogja yang gua kenal yang nggak ngerusuh, yang udah santai, yang bahkan mereka tahu kalau gua keluar bakal makin rusuh nih, dia diam di rumah. Kan juga ada yang kayak gitu. Ya kita kritisinya yang perusuh kemarin, ya yang crowd kemarin, nggak satu kota dong. Nah di Bali juga ada tuh yang dicurigai melakukan tindakan tidak baik ya terhadap perempuan pada saat Speed di Bali. Itu juga kan kacau. Kritiknya tertuju kepada orang-orang yang melakukan itu ya, bukan orang-orang yang tidak melakukan itu. Gua di Twitter cukup sedih sih ngeliat teman-teman gua. Saya minta maaf ya sebagai warga Jogja gitu. Lah kan lu nggak ngelakuin, kenapa lu yang minta maaf? Yang harusnya minta maaf yang rusuh. Yang muka-mukanya kelihatan tuh di streamnya Speed tuh. Kenapa jadi yang malah nggak ngerusuh yang minta maaf? Kan aneh, minta maaf untuk sesuatu yang jadi kacau balau deh situasinya. Sayang banget, tapi tetap gua W banget buat culture Jogja. Bagaimana Speed nikmatin banget di situ culture-nya. Dia juga ngedrip cuy, ngedrip pakai batik ya kan. Terus bagaimana dia monggo W culture Jogja, W culture. Monggo. Happy banget gue sama Jogja. Gue juga sering ke Jogja kalau kalian tahu. Karena liburan di Jogja tuh emang se-happy dan senyantai itu. Maksudnya Jogja tuh bener-bener kebalikannya Jakarta. Jakarta tuh serba ngebut, serba cepet, serba mesti zat-zat gitu loh. Kota bisnis gitu kan, kota opportunity. Kalau di Jogja tuh kayak monggo saloon kita chill bro, chill, santai. Jadi W buat culture di Jogja, W juga teman-teman yang udah berusaha untuk ngebantuin Speed di Jogja. Gue lihat di Twitter harusnya Speed itu ke Candi Borobudur, tapi crowdnya terlalu banyak, terlalu rusuh yang ngikutin, dan alasan mereka untuk batal ke situ tuh bener-bener yang respectful banget loh. Mereka bilang kalau itu tempat sacred, tempat sakral, dan kalau bawa crowd sebanyak itu gara-gara Speed itu bakal bisa ngerusak tempatnya. Gila. Itu man. Jadi L crowd, gue nggak L Jogja, W Jogja, tapi L crowd. Ingat ya, bukan L Jogja, tapi W Jogja, L crowd. Gue dapat info juga, entah bener apa enggak, katanya walaupun udah end stream masih diikutin. Kita lihat di akhir mobilnya masih ditepok-tepokin orang ya. Sangat-sangat
nyebelin ngeliatinnya. Dan again, gue juga bukan jadi orang yang kita harus menjamu speed sampai istimewa dan lain-lain. Enggak, lebih kepada ya proper aja gitu loh. Ini kan sampai ngacau balau gitu. Kalau kalian lihatnya kayak belain speed mulu lu no gitu kan, padahal speed yang bikin kerusuhan. Enggak, speed juga ngaco lah. Lu pakai tontonin stream-stream dia juga pasti diikutin kerumunan dan ada kerusuhan gitu sampai polisi juga turun tangan. Kalau gue tuh perspektifnya lebih ke sini loh. Apa ya? Bagaimana nih kita punya pariwisata itu dilihat sama dunia. Mereka yang belum kenal sama Indonesia ngelihat kayak seberapa worth it kita untuk liburan ke Indonesia, ke Jakarta, ke Bali, ke Jogja melalui speed. Itu perspektif gue dari tadi gitu. Ya kayak keren banget bisa nunjukin budaya kita. Keren banget dia bisa gini. Itu sih kalau gue nggak tahu ya kalau kalian melihatnya dan tujuannya pengen kayak gimana gitu. Tapi itu sih perspektif gue. Terus kalau yang bilang Jogja rusuh, ya Jakarta juga rusuh. Jakarta juga rusuh. Tonton streamnya, sama-sama rusuh. Di Jakarta kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, juga ada dagangan orang yang hancur kan gara-gara ini. Jadi ya L-crowd man, L-crowd parah. Cuman sayang banget speed di Jogja itu nggak bisa ke Borobudurnya. Aduh, itu kalau misalnya dia ke Borobudur dan aman-aman, wah itu pariwisata Indonesia. Wah, gue ngebayangin tuh lampion malam di Borobudur, terus sore-sore ngelihat matahari turun di atas candi. Kalau kalian tahu ya, kalau kalian pernah kesana ya, wah it's going to be amazing sih buat pariwisata Indonesia. Setuju gak sih? Tapi entahlah, bisa jadi gue salah kan kalau di sosial media lain gue banyak disalahin ya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau tadi ada informasi yang kurang atau informasi yang bisa tambahin, kayak waktu itu thank you buat teman-teman yang ngasih tahu ternyata yang suster ngesot di Jakarta katanya cowok ya, aman bang, bukan perempuan gitu. Nah, kalau yang di Bali bagaimana nih, ada tambahan informasi nggak atau ada koreksi dan kritik buat gue, silakan di komen di bawah. Dan juga yang di Jogja gitu, aman-aman saja kah Jogja atau ternyata jauh lebih parah? Mungkin teman-teman yang ada hadir di sana bisa kasih info. Coba komen di bawah. Sekali lagi, it's W Jogja, L crowd, bukan sebaliknya. Dan kalau kalian salah satu dari crowd itu dan kalian nontonin gue cuman mau bilang, lu tetap bisa kok seru-seruan ikutin speed tanpa harus ikutin crowdnya. Seriusan. Nah makanya tuh buat yang pada bilang tuh, wah harusnya mau Windah bang, harusnya mau Windah. Bayangin Windah nge-tour guide speed, makin wah itu bodyguard perlu 50 men. Kalau kalian suka sama pembahasan konten kreator di luar Indonesia yang kebetulan mampir ke Indonesia, jangan lupa support gue dengan klik tombol subscribe. Yes, channel ini brandingnya adalah membahas seputar internet tentang dunia konten kreator di luar Indonesia, streamer di luar Indonesia. Tapi kebetulan banget streamer datang ke Indonesia, jadi bahasannya bersinggungan lah. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.